Nah, di situ kita udah lihat ya, ada konten yang menarik dan relevan. Keterlibatan audiens. Nah, ini kalau kalian nggak follow, kalian nggak komen, mungkin sepi-sepi aja. Nggak banyak yang tahu dari mulut ke mulut. Dari sosial media, itu bahkan kita bisa dari mulut ke mulut gitu ya. Misalkan saya kasih tahu nih, kalian tahu nggak brand Aerostreet? Apaan sih itu, Bu? Kalian searching nih Aerostreet. Nah kan itu dari saya ya audiens yang udah pernah pakai. Itu oke loh, sepatunya bagus. Saya beli gitu. Keren-keren, tapi sering habis sold out untuk ukuran sepatu saya gitu. Karena memang sepatu saya ukurannya untuk pria dan wanita, jadinya eh, ada terlibatan audiens di sana yang memang laku duluan tuh, yang bagus-bagus. Nah, itu terlibatan dari saya gitu, sebagai audiens untuk si brand tersebut gitu ya. Kalian pun juga kalau kalian nggak follow, kalian nggak like, atau kalian nggak beli terus komen, itu brand akan lesu juga gitu secara digitalnya. Nah, itu nomor 4 ya mungkin. Tadi kita udah sini, kita udah sini, tadi sini. Di sini mungkin di bisnis digital ini kalian diajarin UX nggak sih? Iya Kak, udah pernah dapat. UX-nya coding atau cuman em, cara untuk menanyakan kepada customer aja? Baru ke caranya sama ke tampilannya juga. Belum sampai yang cara untuk eh, setup codingnya itu ya, query-nya lah. Baru di semester ini Kak. Oh, oke. Mungkin nanti di situ nanti kalian akan ada eh, mungkin banyak lebih ke kuesioner gitu ya. Jadi nanti analisa data customer. Kira-kira nanti untuk UX-nya itu seperti apa? Mereka nanti develop lagi gitu. Biasanya UI-nya juga termasuk nih nanti untuk di digital. Jadi UI UX ini satu kesatuan karena mau nggak mau, sorry, mau nggak mau kita eh, mengalami dua UI, user interface untuk si pengkodeannya kita dan UX-nya. Jadi ketika nanti UI-nya harus bersinkron dengan UX-nya. Jadi seperti itulah. Cuman memang ada bagian tersendiri. Mungkin kalau kalian ke digital marketingnya lebih kepada nanti SEO-nya, terus kemudian ke kliennya sebenarnya target ya seperti apa nanti mungkin belajarnya di CRM ya, Customer Relationship Management. Di situ belajarnya tentang bagaimana si pengguna kita cari untuk kesatuan. Misalkan ya, ini ada wanita sama pria, itu pasti udah beda pembeliannya. Wanita mungkin ke kosmetik, pria mungkin lebih ke em, sepatu, fashion gitu ya. Fashionnya juga beda gitu dengan wanita. Nah, itu ibu-ibu juga berbeda gitu. Misalkan di sosial media kita bisa lihat ya, ada ibu-ibu yang fokusnya beli beras sama beli kosmetik 50-50 di sosial media kita. Dan kita lihat ya, oh dia beli beras 50, kosmetik 50%. 55 gitu ya setiap bulannya. 5 kali, 5 kali. Dan ada yang beli beras aja gitu ya. Nah, kita akan targetin kepada orang yang mungkin kalau saya beli termasuk orang yang diskonan aja. Saya nggak bakal beli kalau nggak diskon. Nah, itu biasanya bukan menjadi target eh, untuk si digital marketing. Targetnya adalah orang yang memang loyal, gitu. Jadi mereka makanya kalau kalian lihat ada di Gojek ada apa ya? Kayak semacam bos gitu ya mungkin. Em, terus apa lagi ya? Saya lihat. Kalau kalian lihat ada bos, kemudian ada apa rakyat jelata dan lain-lain gitu ya. Itu ada step by step ya karena memang untuk eh, diskonnya juga berbeda. Nah, itu kita target ini juga berbeda. Gitu. Biasanya saya yang sering beli dibanding misalkan adik saya yang jarang beli, itu biasanya diskonnya lebih banyak yang jarang beli.
saya juga nggak tahu gimana caranya mereka untuk bisa si pengguna ini memiliki pengalaman terlebih dahulu gitu. Jadi eh, penggunaan platform digital yang tepat ya kalian juga harus tahu untuk digital yang tepat. Nah, misalkan kalian jualan beras gitu ya. Beras kan berat ya. Untuk wilayah sekitar mungkin kita pengirimannya pakai hitungannya kan per kilo gitu ya. Mungkin jarang kalian. Ada nggak yang beli beras online gitu? Ah, masa sih Bu beli beras mah di warung aja daripada saya kena ongkir 10.000 per kilo gitu ya. Kita beli beras misalkan 3 kilo. Wah, kena ongkir, gratis ongkir pun juga saya butuh berasnya sekarang Bu. Gitu. Misalkan seperti itu. Nah, kita juga lihat nih platformnya apa. Mungkin dari aplikasi kita cari wilayah kalau ketika kita jualan kita punya merek misalnya mereknya beras. Kita berjualan nih logistiknya seperti apa? Dari mungkin pabrik sampai ke distributor. Nah, dari distributor itu untuk kita atau dari pabrik kita langsung ke end customer. Itu secara digital. Kalian bisa lihat sekarang kornet gitu ya. Kornetku udah langsung dari pabriknya dikirim ke saya. Tuh. Jadi platform apa yang mereka pakai? Mereka pakai menggunakan sosial media untuk berinteraksi karena orang-orang juga udah tahu ada di Alfa, Indomaret sekitar, bahkan di warung-warung. Tapi dia juga mencari untuk yang di digitalnya. Mereka lebih murah jauh adik-adik. Adik-adik beli di Alfa Indomaret, kornet itu satu 40.000 satu, satu pack. Sedangkan di online 40.000 dapat dua dan gratis ongkir. Karena mereka nggak ada spare untuk keuntungan si perusahaan lain kan. Ya, benar-benar kalau saya nyari diskonan, wah saya lagi cari yang memang mereka official store, gitu ya. Nomor satu saya carinya official store. Ketika kalian membeli situ udah pasti ori, udah pasti oke lah, packagingnya juga oke. Tuh, ada beberapa juga yang mungkin ada penurunan karena banyaknya klien gitu ya. Tapi untuk mau cepat, saya saranin nggak di e-commerce karena dari official store-nya yang dari official store-nya ini gitu ya. Karena mereka lebih membludak karena harganya lebih murah dibanding distributor yang lain. Jadi mati nih kalau kita usaha tetap di brandnya mereka gitu ya. Kita harus punya gebrakan baru walaupun kita masih UMKM gitu. Misalkan seperti itu. Kemudian pengukuran dan analytics ini masuknya nanti kita analisis data ya. Jadi data analis. Mungkin kalian belajar juga data analis sedikit-sedikit mungkin ya. Karena saya ikut course data analis tuh 4 bulan kalau nggak salah. Sampai 6 bulan bah sama ujiannya gitu ya. Eh, Digital marketing pun ikutnya kalau nggak salah 4 bulan gitu. Saya baru kelar. Nah, itu banyak sebenarnya data-datanya. Kalau kalian ikut yang berbayar gitu ya, itu lumayan menguras tenaga gitu ketika kalian lebih deep lagi mengetahui, lebih dalam lagi untuk mengetahui si analitik ini. Oh, ternyata pakai aplikasi ini, aplikasi ini banyak banget ya, aku pusing gitu ya. Nah, tapi nanti kalian tergantung nih, kalian lebih mau fokus ke bisnis digital, biasanya masuknya lebih ke eh, digital marketing gitu ya. Yang kalau untuk kalian mendalaminya gitu ya. Atau data analis, nanti kalian lebih eh, terhadap statistik-statistik gitu ya. Jadi nanti dari data yang ada kalian analisis gitu ya. Kemudian kira-kira dipecah beberapa eh, user gitu ya. Misalkan kalian ada penggunanya nih atau mungkin pembeli gitu ya, customer. Nah, customernya itu kita bagi. Nah, itu nanti kita analisis. Analisis itu kayak pakai titik-titik-titik banyak banget dan ya lumayan. Kalau lihat digital marketing dibanding data analis, gajinya biasanya data analis itu lebih besar gitu dibanding
digital marketing. Tapi digital marketing kalau masalah gaji kecil, tapi dia kalau mencapai KPI-nya, Key Performance Indicator-nya biasanya ada bonus-bonus gitu. Eh, ya bisa kalian nanti mungkin ke depannya saya mau bisnis aja, ya bisa nih bisnis bener belajar digital marketing. Kalian diajari untuk memilih. Jadi kalian mau share lewat email, blast lewat WhatsApp, blast lewat emang aplikasi kalian, atau notifikasi lewat aplikasi kalian, atau notif langsung SMS. SMS jujur mahal gitu. Jadi jarang saat ini, tapi mahal untuk SMS itu. Jadi memang sekarang digital lebih ke notif ya, notifikasi sama email sama WhatsApp. Biasanya WhatsApp lebih agresif untuk mungkin kalian udah punya data member untuk produk kalian gitu. Ketika kalian berjualan, Kak, kalau mau daftar member nanti kita kasih hadiah, nanti Kakak bisa lihat isi nomor telepon, nama gini Kak gitu, alamat tinggal biasanya gitu. Nah, nanti datanya langsung masuk tuh di handphonenya si digital marketing. Biasanya nanti dia setiap bulan nge-share, ada diskon di sini, harganya turun jadi sekian. Itu biasanya masuknya ke situ. Kemudian keberlangsungan dan relevansi. Jadi em, kalian bisa gampang mendapatkan pengguna baru, tapi untuk selain pengguna baru, kalian juga atau customer baru, kalian juga harus keep menjaga si customer lama kalian agar repeat order. Itu lebih susah, gitu ya. Itu perlu kepercayaan dan kredibilitasnya. Jadi ketika kalian mungkin produknya mereka beli gitu ya secara online, kalian mungkin berjualannya online ya karena digital branding. Mungkin juga dari online kalian bisa langsung nanti ke off store-nya gitu ya. Tapi itu perlu kepercayaan dan kredibilitas kalian gitu. Jadi secara untuk bagian si orangnya tersebut gitu ya, untuk brandnya tersebut. Kemudian membangun identitas merek ya, nomor satu. Identitas merek yang konsisten. Kalian harus konsisten. Kalian misalkan untuk punya brand tersendiri, mereknya warna apa gitu ya. Kalian yang dipikirkan kalau saya kasih tahu brand ini kalau Coca-Cola langsung merah gitu ya. Dan saya kasih tahu kecap bangu hitam gitu atau hijau gitu. Terus kemudian kalau kalian eh kira-kira brand aku warna apa? Biru muda. Hmm, gitu kan. Wardah biru muda gitu ya. Biru mudanya agak toska, hijau toska gitu ya. Nah, itu identitas merek yang mereka melalui logo-logo secara nama, penamaan, warna desain, dan elemen visual lainnya di seluruh platform digital. Mungkin nanti setelah kita pertemuan kelima, jadi nanti pertemuan 5, 6, 7, nanti pertemuan ke 8 kan kita UTS. UTS-nya mungkin lebih ke materi yang nanti kalian presentasikan dan ada soal secara apa ya namanya? Soal pilihan ganda gitu ya. Pilihan gandanya lebih ke materi. Materi ini nanti misalkan eh, identitas merek yang jelas dan dapat dikenali melalui misalkan A logo, kecuali gitu ya. A logo, B warna, C desain, D elemen visual, E misalkan benda gitu ya. Nah, itu kan berarti kecuali benda. Nanti kalian pilih kecuali benda gitu. Jadi lebih ke situ. eh untuk soal pilihan gandanya. Jadi nanti bisa kalian kerjakan. Nah, setelah pertemuan ke-8, ntar pertemuan ke-9 kita trial bikin Canva ya. Mungkin kalian udah sering bikin Canva, mungkin juga digital platform yang lain. Saya punya Canva Pro. Mungkin nanti kita iseng nih, kalian mulai membentuk logo brand kalian tersendiri. Jadi branding nih, udah mulai branding kalian. Kira-kira kalian maunya visualnya seperti apa gitu. Atau mungkin untuk kan kalau kita biasanya kalau penulisan ini pakai Times New Roman ya. Tapi kan ternyata banyak lagi ya untuk angka gitu ya. Untuk kita membuat desain si warna dari branding kita. Mungkin kalian udah nanti
the next lah ya, habis UTS kita sudah memilihkan kira-kira kita mau brand, mungkin ada yang punya usaha, kita mau branding apa? Karena nanti ketika kalian em, mau submit logo di hak cipta, kalian harus udah ada desain logonya. Gitu. Jadi karena saya lagi ngurus nih, karena ngurus sendiri jadi lama gitu ya untuk memiliki logo dan hak cipta itu. Saya udah harus ciptain logo, terus kemudian warna logonya. Jadi udah saya gambarkan nih nama brandnya gitu ya. Kemudian produknya apa, terus dia minta sejarah gitu ya. Sejarah dari produk yang saya akan bangun gitu. Terus alasan kenapa, websitenya apa, digital seperti apa, ditanya sama si punya kementerian si industri kalau nggak salah, perindustrian gitu ya. Jadi saya ke sana waktu itu untuk memiliki eh, hak cipta dari merek saya gitu. Biasanya saya pakai CV dulu, belum PT, gitu ya. Pakai perorangan dulu. Mungkin kalian bisa nanti belajar juga karena CV murah. Bikin CV itu kalau nggak salah 500.000. Eh, Kalau PT biasanya sampai 5 juta. Untuk memiliki PT itu kalian harus ada alamat yang detail di pinggir jalan gitu ya. Yang tidak di wilayah hijau. Kalau kalian detailin lagi, wah panjang ya. Karena saya mendalami merek, jadi mau nggak mau saya digital marketing juga ke beberapa brand tertentu. Jadi saya harus tahu tuh tentang hal itu, gitu ya. Nah, contoh warna merah desain Coca-Cola yang konsisten di berbagai media sosial. Kalian bisa lihat ya, Coca-Cola warnanya merah, 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 merah. Pasti merahnya dia yang ngebling gitu ya. Nah, itu termasuk identitas merek yang konsisten. Kalian bisa lihat lah ketika dia mungkin ada yang pernah ke PRJ, Pekan Raya Jakarta gitu ya. Nah, itu warnanya merah dia, merah semua itu itunya tokonya gitu. Nah, kemudian pengalaman pengguna user experience atau UX. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini saya kasih contoh juga. Menyediakan pengalaman pengguna yang mulus dan menyenangkan di setiap titik interaksi dengan merek, baik melalui situs web, aplikasi, media sosial, atau iklan digital. Jadi sebenarnya yang kita bisa lihat ya, ini saya kasih contoh aplikasi-aplikasi mungkin ya, karena kita lihatnya situs web, aplikasi, media sosial, dan iklan digital yang memang terkenal, yang kalian mungkin tahu gitu ya. Ini mungkin aplikasi foto atau video VS Code ya, zaman zaman itu. Sekarang CapCut gitu ya, mungkin untuk editing gitu ya aplikasinya. Nah, ini ada Tokopedia Shopee untuk websitenya, e-commerce. Aplikasinya mungkin media sosial lebih ke Instagram atau TikTok gitu ya. Yang kita bisa gunakan untuk interaksi dengan merek tersendiri. Mau bertanya? Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. Oke, kita lihat keuangan, kita bisa lihat OVO, GoPay. Sekarang ada Kris ya. Mungkin dulu masih pakainya OVO, GoPay gitu ya. Sekarang dia udah pakai Kris, tapi Kris dari zaman dulu juga udah ada di GoPay gitu ya sama OVO. Cuman sekarang lebih naik ya, karena kita pakai BI Fast. Keuangan, keuangan BI Fast itu GPN gitu ya. Nah, itu punyanya Bank Indonesia develop mereka gitu. Jadi lebih murah ya sekarang transfer antar berbeda bank gitu dari 2.500 dari 6.500 ya. Kemudian transportasi Gojek dan Grab ya. Mungkin saya taunya itu sama Maxim gitu ya, kuning warnanya. Nah, kesehatan MyFitnessPal gitu. Jadi memang ada aplikasi kalian jalan atau kalian fitness, mereka mendeteksi melalui smartwatch kalian. Ya memang dan aplikasi edukasi kalau kalian memang suka belajar bahasa Inggris, biasanya kalian ke Duolingo gitu ya. Duolingo itu bisa untuk keluar negeri, kalian bisa untuk diakui lah IELTS-nya itu atau TOEFL-nya itu semacam itulah, mereka mengakui di Duolingo ini gitu ya. Kemudian foto atau video, Snapseed, Faceko,
bahasa-bahasa misalnya Babel atau Memrise. Nah, itu juga ada layanan pelanggan atau Zendesk. Biasanya Zendesk ini yang digunakan untuk customer relationship uh, management. Gitu. Jadi biasanya menggunakan ini. Bisa langsung datanya bisa berbayar gitu, untuk kalian menganalisa. Biasanya memang ada aplikasi-aplikasi yang berbayar untuk kalian menjadi digital marketing, misalkan, atau digital analis. Itu biasanya ada data-data yang mahal. Ada beberapa aplikasi, bahkan kalian harus permisi dulu sama, mungkin kalau kalian bekerja di brand tertentu, kalian harus misi dulu dari data yang mereka untuk kalian bisa olah di aplikasi. Karena itu data mahal. Jadi mereka mintanya biasanya nggak boleh pakai aplikasi, tapi mereka mau kalian yang analis sendiri secara manual karena datanya sangat mahal dan jangan sampai kesebar. Nanti ketahuan sama yang lain gitu. Biasanya pakai aplikasi takutnya kesebar. Saya pun pakai eh, Chat GPT berbayar gitu ya. Tapi itu ada yang untuk, misalkan saya sama kalian gitu ya. Mau PT-PT nggak Chat GPT Plus gitu ya. Ayo, ayo gitu ya. Misalkan kita berlima. Nah, sedangkan data dari kantor kita itu rahasia. Ketika kita tanyakan tentang project, tentang kita punya uh, artikel ilmiah gitu ya. Itu kan rahasia gitu ya. Sebelum kita publish. Nah, itu dari 5 orang itu bakal cepu nggak nih. Kita kan mereka baca-baca dari si ChatGPT kita. Nah, itu harus hati-hati karena keamanan data gitu ya. Saya pun saat bekerja gitu ya. Kan saya bilang gitu ya, pasti interview. Kamu ngapain aja gitu selama ini? Saya kerja sekaligus ngajar. Ngajar kamu bisa sebarluaskan dong. Eh Kalau ada project di kita bisa salah ngomong kamu ke anak murid. Suka gitu. Nggak boleh. Tuh ya. Jadi eh, itu merupakan data yang sangat rahasia. Misalkan saya harus tutup mulut, jangan sampai keceplosan tentang hal itu. Nah, 3 konten yang menarik dan relevan. Jadi untuk meningkatkan keterlibatan nih. Jadi memang misalkan blog, video, podcast, kalian bisa nonton kan dan posting media sosial. Menyampaikan nilai dari merek kalian yang memang autentik. Gitu. Contohnya HubSpot ini. Gitu ya. Kalian bisa lihat datanya, pengecekan untuk menarik apa enggak di konten kalian. Nih. Keterlibatan audiens. Nah, contoh nih ya, kita membangun hubungan langsung dengan audiens nih. Jadi media sosial, email, platform digital, dan lain-lainnya. Saya pernah beli di Nike 1 kali, saya masukin email saya di situ, saya beli langsung di Nike eh, melewati platform Zalora aplikasi. Terus kemudian dia share tiap hari ke saya, eh, keluar sepatu baru, bla 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 bla, karena mereka memiliki data email kita gitu ya, maupun juga nomor kita. Jadi bisa aja tuh mereka share ada diskon, ada ini gitu ya melalui email. Biasanya mereka lebih interaktif di sosial media juga. Jadi kalian bisa lihat ada konten-konten eksklusif mereka lebih ke NBA kalau di Amerika. Gitu, seperti itu. Kemudian pengguna platform digital yang tepat. Jadi kalian harus tepat nih memanfaatkan audiens. Misalkan kalian yang memang suka desain gitu ya, memang suka yang visual-visual menarik gitu ya. Biasanya lebih cenderung lebih aktif di Instagram dan Pinterest gitu ya. Saya pun lebih senang untuk fotografi gitu ya. Saya lebih senangnya di Instagram dan Pinterest gitu ya. Kalau kalian memang sukanya untuk video gitu ya, pembuatan video estetik dan lain-lain, mungkin nari-nari, TikTok gitu ya, bisa di situ. Nah, pengukuran dan analitik. Jadi biasanya kita pakai Google Analytics sama Hotsuite dan Facebook Insight ya. Jadi ini contohnya. Ini di Google Analytics biasanya kalian bisa lihat di sini ada user engagement. Dan kita bisa lihat nih, ada emailnya berapa kira-kira yang customer ngeklik keberhasilan dari kita kirim ke email.
Jadi sebenarnya Indonesia itu kemarin saya dapat data 80% eh mungkin orang Indonesia tidak memiliki komputer. Jadi tidak dapat menjangkau ke laptop, mungkin nggak punya laptop, mungkin nggak punya komputer gitu ya. Mereka 80% penggunanya adalah handphone, telepon genggam. Jadi jarang tuh. Biasanya yang lihat eh, email sedikit gitu ya dibanding lewat WhatsApp. Nah, kita bisa analisis juga tuh nanti ke depannya maunya seperti apa. Kalau ini mungkin iklan lewat email ya, karena nanti langsung nge-link ke email untuk beberapa em, mungkin autentifikasi dari password atau mungkin sesuatu, nah bisa dikirim lewat email. Mungkin iklannya kalian bisa dianalisis oleh Google Analytics ini. Jadi kalian bisa menggunakan datanya di situ ketika kalian memang melakukan iklan berbayar. Jadi untuk pengukurannya mungkin saya kalian bisa nonton di YouTube banyak gitu. Saya juga nggak boleh share analitis saya gitu karena ini yang data dari kantor gitu ya. Jadi bisa kita strateginya kira-kira gimana nih agar mereka ngeklik dan membeli gitu ya. Dan repeat order gimana caranya? Kita bisa langsung dari kampanye sosial pun kita bisa analitis. Mungkin kalau kalian sebagai affiliate gitu ya, kalian juga bisa ngecek. Sekarang eh, saya kemarin nyoba, ternyata ada affiliate bodong. Jadi mereka dapat keuntungan, tapi mereka menggunakan bot. Itu oh sedih sih saya. Jadi misalkan kalian beli mereka punya modal gitu ya, atau menggunakan bot gitu ya dari aplikasi untuk si affiliate ini. Saya takutnya affiliate langsung ditutup aja sih. Eh, karena memang ada beberapa orang yang menggunakan bot itu untuk check out terus habis itu cancel. Jadi mereka tuh analisisnya lebih ke check out. Misalkan kalian udah pakai Instagram Reels nih, ayo beli gitu ya, kita ini beli nih produk ini. Mereka ngeklik nih si orang ini. Atau kita sendiri lagi, kita punya handphone banyak atau aplikasi yang bisa membuka banyak aplikasi. Tek, kita beli, terus kita cancel. Nah, ketika kita beli, oke udah bayar, terus nanti produk sampai rumah, terus kita bilang kita nggak jadi gitu ya produknya, nggak sesuai, terus kita balikin, itu boleh. Nah, kita balikin, terus si affiliate-nya itu tetap dapat uang, tapi si yang mungkin yang memberikan dana si penjualnya ini tetap boncos jadinya. Ya, begitulah. Orang Indonesia ada aja ya. em, apa ya? Kita bisa lihat nah nanti kelanjutannya gimana. Tapi saat ini mending bayar influencer saya dibanding affiliate sebenarnya gitu ya karena memang ada yang pihak-pihak yang ya begitulah gitu ya kemudian adanya em, pembaruan berkelanjutan jadi sebenarnya kalian bisa lihat ya teknologi-teknologi sosial sekarang ada baru lagi gitu ya kita bisa lihat. Nah, kepercayaan dan kredibilitas. Jadi, nih, di sini kan kita lihat ya, ada penilaian penilaian baik, terus ada penilaian buruk gitu ya. Ada menanggapi ulasan negatifnya juga. Jadi, kita harus transparan nih, konsisten untuk penawaran produk kita. Jadi, ketika nanti ada yang buruk, Kak, bisa Kak, ini hubungin kita aja. Kalau kayak gini, nanti kita hubungin apa ininya. Kalau nggak nanti kita bantu. Gitu. Jadi, ya memang ada customer relationship management di sini untuk produk kita. Nah, proses digital kita ada analisis pasar dan audiens, kita agak cepet ya. Kemudian ini menyusun pemahaman yang mendalam nih tentang audiens target dan pesaing di dunia digital. Ada penyusunan strategi branding, kemudian eksekusi dan implementasi, serta evaluasi dan perbaikan. Jadi nanti kita analisis dulu, kita susun strateginya, eksekusi, implementasi, lalu evaluasi. Setiap kita jadi
konten digital gitu, digital branding, kita harus terus-terusan untuk melakukan ini dan dibalik lagi terus-terusan. Nah, mengapa digital branding itu penting? Kita meningkatkan visibilitas. Jadi kita cenderung lebih kenal, diingat oleh audiens, meningkatkan keterlibatan merek platform digital, kemudian membentuk hubungan yang lebih dekat dengan konsumen seperti kalian ya. Oh, aku mau tahu itu aku pakai brand itu gitu, dan aku loyal nih tiap bulan aku pasti beli kalau habis gitu ya. Dan pengaruh yang lebih besar. Jadi memang secara global bakal tak terbatas ya lokasi fisiknya gitu. Kita bisa kemana aja karena digital. Nah, mungkin kesimpulannya ini, gitu ya. Semua perlu dirangkum satu merek dengan pesan yang koheren dan gambar yang konsisten. Jadi memang pelanggan mengharapkan penggunanya lancar dari merek yang berfokus pada pelanggan. Jadi memang taktiknya nih pemasaran tradisional nih sekarang berkurang dibanding pemasaran yang sudah digital gitu ya. Jadi memang udah tradisional udah lebih kurang dibanding digital. Untuk pembagian pamflet gitu ya. Mungkin dulu zaman dulu kalian masih dapat beli koran terus kalian baca gitu ya. Ada brand-brand apa nih yang baru gitu ya. Oke, ke kita buka untuk tugas individunya. Oke, kita buka tugas individu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, saya jelaskan satu-satu. Jadi pengerjaan tugas individu ini 1 minggu. Kalian nanti dari hari ini, kalian bisa nanti buat menjawab pertanyaan yang di atas ini ya. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu. Jadi kalian membuat PPT sebenarnya. PowerPoint menjawab 4 pertanyaan ini. Dengan kalian sudah menentukan produk merek apa gitu ya. Entah produk atau jasa atau aplikasi atau apa, terserah, bebas. Brand-brand yang kalian sudah gunakan atau kalian tahui secara digitalnya gimana ya. Mungkin pilih salah satu dari platform sosial media yang ada. Jadi pertama kalian pakai PowerPoint. Nah, PowerPoint itu nanti mungkin untuk dikumpulkan ke si LMS pakai PDF aja ya. Karena mungkin nanti bisa lewat Microsoft PowerPoint, Google Slide atau Prezi atau Canva dan lain-lain ya. Bisa yang kalian tahu mungkin presentasi pakai PowerPoint silakan, atau mau pakai yang lain juga silakan. Ada juga yang biasanya pakai Canva gitu ya. Terserah. Nah, itu nanti dikumpulkan di PDF kan gitu yang untuk di LMS. Nah, durasi presentasi kalian bisa perkirakan biasanya 1000 kata itu 100 kata tuh 3 menit gitu ya. 1000 kata tuh 3 menit kalau nggak salah. Jadi kalian bisa kira-kira kalian berapa kata untuk 5 sampai 7 menit presentasi. Presentasi dilakukan pertemuan ke-4 dan 5. Nanti saya acak. Saya mungkin sehari sebelumnya, oke, yang presentasi ini sama ini ya, gitu. Jadi nanti saya acak, kalian harus siap. Walaupun di pertemuan ke-4 dan ke-5. Nanti saya sehari sebelumnya saya share, besok yang presentasi Indah ya, gitu misalkan. Besok yang presentasi Zakia ya, dan lain-lain. Jadi misal seperti itu. Mungkin slide-nya nanti dibuat lebih menarik gitu, sampaikan analisis yang lebih rinci dan contoh-contohnya di branding kampanye sosialnya mereka nih, brand ini yang kalian pilih. Jangan sampai ada yang sama. Nanti kalian bisa berdebat gitu di grup yang kalian punya sendiri atau mungkin di grup kita bareng. Oh, saya yang ini ya, saya bisa mungkin dari sekarang saya brandnya ini jangan ada yang pakai ini gitu. Bisa silakan. Jadi nomor 1 pilih salah satu platform media sosial. Jadi kalian bisa analisis salah satu si brand ini membangun digital brandingnya. Mungkin lewat Instagram, kalian lewat TikTok atau lihat Twitter X ya, LinkedIn dan lain-lain. Jadi kalian bisa lihat platform
nya itu eh, analisis pengaruh platform tersebut untuk membangun digital brandingnya mereka, si brand ini yang kalian pilih. Terus kemudian nomor dua, jawab pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana merek ini dapat memanfaatkan platform tersebut untuk berinteraksi dengan audiens mereka. Mungkin kalian bisa lihat quotes-quotesnya, mungkin kalian bisa lihat chat-chatnya orang, tuh. Gimana cara meningkatkan engagement dan memperkuat citra mereka atau branding mereka. Jadi kalian bisa menjelaskan ke situ dari brand kalian. Nanti kalian presentasi ya. Jadi sehari mungkin karena ada 2 pertemuan, nanti mungkin 6-6 gitu karena ada 12 orang. Mungkin presentasi. Nanti mungkin kalau ada yang tidak hadir, eh, nilai akan dikurangi 20%. Jadi, misalkan nilai dia udah kumpulin tapi dia nggak presentasi, nilainya misalkan harusnya 100 jadi 80 gitu. Kemudian sertakan contoh kampanye postingan merek yang berhasil di media sosial untuk mendukung penjelasan Anda. Jadi nomor 2 kan udah ada nih penjelasannya nih. Oh dia meningkat engagementnya gitu. Nah contoh kampanye seperti apa? Kalian bisa contohkan lewat link dari postingan mereka dan capture gitu ya mungkin. Yang berhasil di sosial media. Mungkin penontonnya sampai jutaan gitu ya. Mereka kerjasama dengan apa gitu. Atau mungkin ada eh, mungkin ada yang negatif atau positif eh, branding gitu ya. Jadi kita bisa nih negatif, dia kan misalkan contohnya nih Aqua ya. Aqua kan pakai galon. Galon itu mengandung BPA yang dark. Yang white itu yang sekarang yang baru itu pakai anti BPA gitu ya. Jadi bisa di situ kalian lihat apa sih gitu penjelasannya. Jadi kalian bisa analisis dulu juga dari kampanye yang ada. Dan analisis kelebihan kekurangan menggunakan media sosial sebagai alat untuk membangun digital branding. Jadi kalian analisis nih, kelebihannya apa, kekurangannya apa pada media sosial ya si brand ini. Jadi kalian bisa lihat eh, kekurangannya apa dari atau kelebihannya apa dari si brand ini. Jadi lebih kepada penetapan brandingnya sih, branding yang kalian pilih. Jadi brand yang kalian pilih itu apa? Saya contohnya, saya mau brand ini aja deh, eh, pulpen misalkan pilot gitu ya. Dia ada nggak sih gitu ya di sosial media? eh, Kelebihannya ini nih, orang juga udah pakai sih sebenarnya. Kekurangannya apa? Jadi kalian bisa cari mungkin eh, untuk kekurangannya apa nih? Oh ternyata banyak yang haters gitu dan lain-lain. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Dapat dipahami untuk tugas individunya? Paham Kak. Oke, jadi nanti kalian bisa mengerjakan. Jadi 1 hari sebelum pertemuan keempat, nanti saya akan share yang presentasi hari itu. 6 orang, 6 orang. Jadi 2 kali ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya.